Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zulfa Muftina Naufal. Saya adalah mahasiswa di Universitas Islam Darussalam Ciamis. Saya di program studi pendidikan agama Islam. Alhamdulillah saya sekarang semester akhir, sehingga saya mendapatkan tugas untuk menyusun sebuah penelitian skripsi. Dan saya mengambil judul peranan organisasi remaja terhadap pengamalan keagamaan remaja, yang mana penelitian ini ditujukan di Ikatan Remaja Anamal, Dusun Kalapanunggal, Desa Sinangkasih, Kecamatan Sinangkasih, Kabupaten Ciamis. Di hadapan kita teman-teman ada salah satu pengurus di Ikatan Remaja Anamal. Mungkin untuk itu kita perkenalan dulu. Silahkan memperkenalkan diri. Nah, siap. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Henry Melon Abdul Jabar. Alamat dari Ciamis, Sinangkasih, 802. Mungkin Untuk alumni, alumni saya dari SMA Negeri 1 Sinangkasih. SMA 1 Sinangkasih. Sekarang berarti sudah lulus? Alhamdulillah sudah. Rencana mau kemana? Alhamdulillah kebetulan sudah, mungkin bisa dibilang diterima di Universitas itu, Bang. Unsi. Ya. Jurusan pendidikan geografi. Alhamdulillah, mudah-mudahan lulus, bukan lulus. Mudah-mudahan lancar sampai amin, mudah-mudahan bisa nyusul lagi. Siap. Oke, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan. Apa yang melatar belakangi Pak Deado, kita sebut Dede, biasa bikin disebut Dede. Apa yang melatar belakangi Deado untuk bisa bergabung dan aktif di Ikatan Remaja Anamal? Yang melatar belakangi awalnya mungkin waktu Ramadan ya. Ramadan gitu teh diadakan pembentukan penelitian. Saya saat itu masih pemalu, belum tahu apa-apa, ini seperti apa, teknisnya seperti apa, dan saya ikut di sana. Perlahan saya mulai tahu gitu apa alasan saya untuk gabung ke sini. Ya awalnya cuma ya udah ngikut-ikutin doang. Sampai akhirnya di sini saya sendiri bisa meningkatkan value diri saya yang awalnya mungkin bisa terbilang malu untuk apa-ngapain, ngajak ngobrol, komunikasi, yang pada akhirnya juga bisa lebih berani untuk berkomunikasi dan bisa di depan banyak orang. Dari segi pendidikan agama pun bisa lebih Ditingkatkan. Ya, lebih tingkatkan, atau lebih luas lah dari sebelumnya. Terus kira-kira apa yang menjadi latar belakang Deado diangkat menjadi jabatan sekarang sebagai apa? Sekarang alhamdulillah dipercaya sebagai sekretaris. Sebagai staf inti. Apa yang kira-kira menurut Deado? Apa sih yang menjadi alasan Deado dijadikan sebagai sekretaris? Mungkin di luar dari mungkin orang lain melihat ada potensi dari saya, tapi saya tidak melihat itu. Berarti memang betul. Potensi itu dilihat oleh orang lain. Yeah. Betul. Jadi memang ada potensi termasuk dalam hal administrasi, terutama sekretaris kan bukan hanya dalam administrasi saja, tapi dalam hal kepemimpinan itu menjadi tangan kanan dari anggota ketua itu sendiri. Oke. Selanjutnya pertanyaan, kegiatan keagamaan apa saja yang menjadi program rutin di organisasi Ikatan Remaja Anamal ini? Yang biasanya rutin di hari-hari biasa, yaitu seperti biasa di 1 minggu sekali dipastikan ada kajian di malam Jumat. Kalau untuk di bulan Ramadan rutinnya pasti akan ada one day one juz, yaitu 1 hari 1 juz, dan yang kedua ada setiap kali kuliah subuh itu sudah pastikan ada. Oke. Untuk kajian materinya kira-kira tentang apa saja yang disampaikan? Variatif sih. Yang awalnya mungkin akan membahas kitab keagamaan, selanjutnya makin kesini makin karena perkembangan zaman juga dan pribadi dari setiap remaja membutuhkan yang berbeda-beda ilmunya. Terakhir juga pengembangan diri, lebih mempercayai kepada diri sendiri, seperti itu. Oke. Berarti memang yang menjadi kajian kegiatan rutin itu adalah satu kajian, yang kedua di bulan-bulan biasa. Ya, kalau di bulan Ramadan ada yang namanya tuh one day one juz sama kuliah subuh. Untuk kuliah subuh itu pematerinya dari siapa? Pematerinya dari anak-anak remaja Anamal, jadi tidak dari masyarakat atau apapun, dari kita, dari remaja. Setiap hari itu digilir gitu. Ada ini semuanya kebagian merata.
Berarti memang sudah dibuatkan ataupun sudah dicetak untuk bisa berbicara di depan umum. Ya, mau dari staf inti sampai anggota semuanya kebagian untuk mengisi materi dari sana. Oh, berarti bukan hanya sekedar pengurus? Ya, bukan sekedar pengurus tapi semuanya. Biar bisa meningkatkan diri. Meningkatkan semuanya mungkin ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara Anda melibatkan anggota dalam kegiatan keagamaan? Caranya seperti apa? Mekanismenya misalkan? Libatkan anggota dalam setiap keagamaan. Bentuknya misalkan apakah diajak saja ataupun seperti apa misalkan? Kira-kira seperti apa? Kalau dalam hari biasa mungkin dalam keagamaan bisa seperti tadi kajian gitu. Dalam pembawaan yang modernisasi gitu. Tidak seperti ngajar pada umumnya tapi ada praktek atau apapun di sana. Dia lebih menarik. Ataupun dalam seperti kebiasaan remaja pada umumnya, karena pada remaja sekarang pada sering nongkrong keluar atau gimana. Nah, kita sering mengajak anggota-anggota lain untuk berkumpul, ya bahasa kerennya nongkrong gitu kan. Tapi dalam pembahasan yang awalnya ya seperti ngobrol biasa, namun semakin kesini dibawa kepada menurut ilmu atau keagamaan dibicaraannya gitu. Jadi lebih positif gitu. Nongkrongnya. Berarti memang dibawa ke alur kekinian mungkin ya. Karena memang kalau melihat dalam cara-cara tradisi dulu gitu kan, kebiasaan dulu ya seperti biasa pengajian pada umumnya. Tapi mungkin remaja lebih segar pembawaannya dengan cara tadi diajak nongkrong dan sebagainya. Cenderung kan remaja lebih ke bosan kalau kayak gitu-gitu. Betul. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa bentuk pembinaan keagamaan yang dilakukan untuk anggota? Bentuknya seperti apa? Binaan keagamaan. Apakah bentuknya seperti kajian kah? Ya sih kalau seperti tadi kajian. Kajian setiap seminggu sekali itu pasti ada dan pematerinya juga pasti bergilir, mau dari staf yang mana gitu. Jadi tidak hanya keagamaan juga, dari sisi pengembangan diri juga ada tadi. Mungkin kedepannya akan ada dari olahraga atau apapun. Soalnya banyak divisi dari sini. Oh, menyangkut tadi ada divisi. Ada divisi apa aja di remaja? Dari divisi remaja ada bukan keagamaan tapi ada pengembangan diri ya, tadi seperti dari ikatan bakat. Nah, itu teh ada yang dari olahraga atau apapun yang lainnya. Ada yang dari tadi agamaan juga, yang itu pastinya mengisi setiap acara ini, dan tapi digilir juga sih nanti. Dan banyak staff yang lainnya. Pendekatannya bukan hanya sekadar pendekatan tadi nongkrongan dan sebagainya, tapi pendekatan secara hobi pun termasuk. Dari yang suka videografi juga nanti ada mungkin si ininya. Ada namanya Nama Studios. Ada Nama Studios. Oke, selanjutnya apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga semangat keagamaan di remaja menurut Deado? Tantangan dan datang kebiasaan dari remaja pada umumnya sih seperti ingin bebas bermain kan, dari remaja-remaja sekarang. Dan mungkin ingin mengetahui yang sebelumnya belum diketahui gitu, kayak rasa penasaran tinggi dari remaja. Itu yang menjadi tantangannya. Terus dari kebanyakan pada umumnya dari pergaulan biasanya. Ada pergaulan positif dan ya yang seperti itu ya sekarang sering terjadi. Selanjutnya, apakah ada evaluasi terhadap kegiatan organisasi di Ikatan Remaja Anam ini? Kalau misalkan ada, lalu bagaimana mekanismenya? Kalau evaluasi sudah pasti ada ya di organisasi. Mekanismenya mungkin kalau dari setiap habis acara mungkin ya, dari setiap habis acara juga sih. Misalkan acara kita ada 3 hari, setiap beres dari 1 hari itu kita adakan evaluasi untuk gimana ke depannya. Misalkan sebelumnya ada yang kurang atau bagaimana, kita bukan lebih mengkritik bisa dibilang, tapi lebih ke mengembangkan dari sebelumnya gitu. Nah, mengevaluasi ya, jadi kita tidak menjudge orang itu bahwa oh kamu gini salah, tapi enggak, kita lebih ngebimbing buat kedepannya biar lebih bagus. Betul. Bukan dari itu juga sih, misalkan ada problem dari dalam ataupun ya dari sisi remaja ini, kita bisa merembukan, evaluasi bersama-sama, mencarilah bagaimana jalan terbaik untuk keluar dari masalah tersebut. Siap. Terakhir, bagaimana Anda menilai dampak kegiatan organisasi terhadap pengamalan keagamaan anggota?
banyak sih dampak positif yang bisa diperoleh dari organisasi ini. Dari pengalaman pribadi di luar keagamaan mungkin yang tadi awal saya sebutkan, hal positifnya benar-benar waktu datang saya ke remajanya teh, benar saya benar-benar pemalu, gak bisa ngomong kayak gini depan umum atau di depan pun gak bisa. Titik balik dari diri saya yang pemalu itu tuh waktu alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua pelaksana dari ada namanya acara hikmah itu impian dan kreasi masyarakat. Di sana saya dipercaya sebagai ketua pelaksana dan yang awalnya saya gak bisa bicara di depan umum, bahkan ngobrol secara tanpa seperti itu pun saya masih takut malu. Gitu. Ya malu. Tapi alhamdulillah waktu itu saya bisa, alhamdulillah agak bisa dibilang lancar mungkin, tapi gak terlalu lancar juga. Buat berbicara di depan umum. Dari segi keagamaan mungkin kita juga bisa merasakan mungkin kalau kita juga sering live streaming kok di platform-platform sosial media tentang kajian-kajian seperti biasanya tadi disebutkan, banyak manfaat yang bisa diambil dari sana sih, dari sisi keagamaan. Jadi nonton, jangan lupa nonton. Ada channel. Iya. Nah, nama channelnya? Coba dicari Anomal Studio saja di sana. Mau di platform sosial media pun ada. Khusus untuk apa yang dirasakan oleh Ado, terutama dalam bidang ataupun dalam hal keagamaan, apakah ada perubahan ketika sebelum masuk dan sesudah masuk dalam hal keagamaan, pelaksanaannya misalkan dalam hal sholat ataupun ngaji ataupun dalam menjaga akhlak misalkan, apakah ada perubahan? Alhamdulillah ada. Contohnya misalkan dari hal sholat ya, mungkin dari yang sebelumnya nggak tahu jadi lebih tahu dalam misalkan kita terlambat harus seperti bagaimana tata cara mungkin. Ya, kalaupun misalkan ya dari mengaji, dari si tajwidnya yang belum kita tahu jadi lebih tahu, jadi lebih fasih dalam berbaca Al-Quran. Dari segi akhlak mungkin yang sebelumnya apakah terjaga misalkan dengan saya adalah ikatan remaja Anama, maka saya punya tanggung jawab besar untuk terhindar dari kenakalan remaja, apakah seperti itu? Ya sih, saya merasa Seperti soalnya sudah ada di sini, masa kita berbuat tidak baik di luar. Dan mungkin saya juga merasa sebelumnya agak lepas gitu si pergaulannya, soalnya dari setelah masuk ke sini jadi lebih tahu lah, jadi lebih terjaga gitu si pergaulannya dan lebih baik. Memang ada dampak ya, baik itu dampak keagamaan ataupun dampak secara akhlak. Betul. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan pada wawancara pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ade Ado yang telah menjadi narasumber pada kesempatan kali ini sebagai pengurus di Ikatan Remaja Anama. Mudah-mudahan masa jabatan kedepannya lebih maju, lebih berkembang, lebih konsisten, terutama lebih bisa memberikan dampak bermanfaatan. Ditutup dengan doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.